Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat saat ini kita buka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, dari manakah saya? Dari manakah saya? Atau siapakah Bapak saya? Diganti saja dia, judulnya siapakah Bapak saya? Itu aja lebih benar. Sekali lagi ya, judulnya siapakah Bapa saya? Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang saya ajarkan di pastor teaching, di khotbah minggu, jika kita punya iman setan, maka kelakuan kita seperti setan. Maka kita tahu bahwa bapak kita setan. Sebab kita berasal dari setan. Tapi jika iman kita Kristus, maka kelakuan kita seperti Kristus, dan bapak kita adalah Allah, dan kelakuan kita anak Allah. Bapak Ibu Saudara, penting sekali siapakah Bapak kita. Ini bukan bicara tentang Bapak jasmani. Bahkan ada orang yang lahir dia tidak tahu bapaknya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak kita adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan oleh Bapa di surga 55 tahun yang lalu. Hampir 56 nanti April. Dan saya bertumbuh di dalam keluarga yang pecah karena bapak ibu saya jarang sekali akur.
Sehingga kami tidak punya figur bapak, ya, juga figur ibu, artinya orang tua yang ideal. Kadang saya iri melihat teman-teman saya yang punya keluarga yang baik-baik, terhormat, sedangkan kami malu dengan keluarga kami. Sungguh saya malu, saudara. Saya tidak bangga. Disitulah saya mencari figur bapak, figur orang tua yang ideal, sehingga saya kecewa melihat keadaan yang ada, kepahitan. Sampai satu hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus bulan September tahun 98 dan saya dibaptis 1 Oktober tahun 98. Disitulah saya menemukan Bapak yang ideal. Saya sangat bersyukur berjumpa Tuhan Yesus dan saya dikenalkan, didamaikan dengan Bapak dari Tuhan Yesus. Dan saya menemukan Bapa saya yang sejati, Bapa yang sempurna. Dan ketika itu saya bisa mengampuni ayah saya, ibu saya, keadaan saya. Saya bisa berdamai karena saya mengerti bahwa mereka adalah manusia. Mereka juga tidak memiliki figur Bapa. Bapak ibu saudara, sesungguhnya semua manusia tidak punya figur Bapa yang ideal. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka roh Bapa itu turun. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh Kudus itu ada rohnya Bapa. Ketika rohnya Bapa diberikan kepada kita, maka kita menemukan, mengalami Bapa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapakah Bapak kita menentukan sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat. Dia katakan, bapakmu iblis. Karena mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka ingin menolak Tuhan Yesus. Bahkan perbuatan mereka adalah perbuatan setan. Mari Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Apakah benar kita ini sudah memiliki Bapa di surga? Saya memiliki, saudara. Saya menemukan Bapa yang sejati. Itu Bapa dari Tuhan Yesus, Allah yang esa, Allah yang benar. Setiap orang yang memiliki Bapa yang benar, Bapa di surga, maka kebenaran-kebenaran ada dalam hidup mereka. Janganlah kita ini berkata bahwa Bapa kita adalah Elohim, tetapi kelakuan kita seperti setan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari seorang penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jika Roh Kudus turun atas kita, roh Bapa itu, maka kita akan mengerti kebenaran, yaitu kita berasal dari Bapa, kita bukan berasal dari setan. Segala perilaku setan, segala pikiran setan, segala keinginan setan, hawa nafsu setan tidak ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Allah itu Bapa kita, Elohim itu Bapa kita, maka kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman kebenaran. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak mengerti bahasa surga? Kenapa kita tidak bisa mengerti
bahasa Bapa. Perkataan Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran. Mengapa kita tidak mengerti? Karena Bapa kita bukanlah Allah Elohim. Bapa kita adalah setan. Maka perlu saudara kita bertobat. Tuhan Yesus berfirman, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bapaknya setan. Walaupun dia itu adalah orang Kristen dan sudah dibaptis. Realitas surga semakin nyata hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Penampian jelas. Siapakah anak setan dan siapakah anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia mencintai kebenaran. Kalau saudara berkata engkau dari Allah, tapi engkau pembunuh, engkau pembohong, engkau penipu, engkau pemfitnah, engkau pemecah belah, maka bapakmu adalah setan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat orang-orang yang dikuasai setan. Mereka tidak mengerti bahasa surga. Mereka tidak mengerti bahasa kebenaran. Mereka tidak mengerti firman. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara, kita memang punya emosi. Kita memang punya karakter-karakter dunia karena kita masih hidup dalam daging. Kita memang punya kebencian-kebencian. Kemarahan-kemarahan memang masih ada, saudara. Keinginan untuk membalas dendam. Keinginan untuk menghancurkan. Keinginan untuk mencaci maki. Keinginan untuk memberontak. Masih ada di dalam hati kita, saudara. Tapi kalau kita tahu siapa Bapak kita, maka hati kita dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan. Ketika seorang melihat bapaknya tidak benar, produk daripada keluarga hancur akan menghasilkan kekecewaan, kepahitan. Maka itu ketika seorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia dipulihkan. Dia menerima hati Bapa. Maka kebenaran itu ada di dalam dia. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu Saudara, setan itu bapa segala dusta. Bagaimana mungkin kalau kita ini anak Allah, kita suka berdusta? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang meremehkan tentang dusta. Mereka menerima perjamuan kudus. Mereka beribadah. Tapi hidupnya berdusta. Kebohongan-kebohongan dibangun dalam dirinya. Orang ini sudah terbiasa berdusta. Mereka juga terbiasa bahasa roh. Mereka terbiasa menyembah Tuhan, menyanyi lagu rohani. Tetapi dari mulut yang sama keluar dusta. Siapakah Bapak kita? Iblis dari mulanya adalah pendusta. Karena ia
berkata dusta atas kehendaknya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari cek and recheck. Apakah kita ini sudah menjadi anak Bapa? Atau ternyata kita belum menemukan figur Bapa? Saudara hanya percaya Tuhan Yesus. Ada banyak orang hanya percaya Tuhan Yesus tapi dia tidak bertemu dengan Bapa. Oleh karena itu yang terjadi hidup mereka seperti anak setan. Kelakuan mereka, perkataan mereka, pikiran mereka, perbuatan mereka, tingkah laku, pekerjaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar pagi hari ini. Lihat diri kita. Kalau saudara berkata, aku anak Allah, maka mari kita berusahalah hidup sebagai anak Allah. Supaya kita ini boleh mengerti akan bahasa surga, akan bahasa Allah. Bukan hanya mengerti bahasa dunia. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita ditipu oleh setan. Setan tahu bahwa bapakmu adalah dia. Tapi setan membuat saudara aktif di gereja. Setan membuat saudara aktif pelayanan. Tetapi di dalammu penuh kebusukan. Penuh kemunafikan. Penuh kebohongan. Saudara, ada banyak anak-anak setan yang menyamar menjadi pelayan Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang diberi kepandaian-kepandaian luar biasa. Mereka punya acting yang hebat. Mereka bisa berakting seperti malaikat. Tetapi mereka anak setan. Selesai pelayanan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Mulut mereka sama dengan orang dunia. Pekerjaan mereka sama dengan orang dunia. Nafsu mereka sama dengan orang dunia. Allah tidak bisa dibohongi. Siapakah anaknya? Bapak Ibu Saudara, mari. Siapakah Bapak Saudara? Apakah engkau sudah menemukan Bapa di surga? Jika Bapak Ibu Saudara belum menemukan, hari ini terimalah Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah dibaptis dan sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi kenapa yang jahat itu terus ada di dalam diriku? Karena saudara belum bertemu dengan Bapa. Karena saudara tidak mengakui Bapa. Karena saudara tidak mau mengenal Bapa. Padahal Tuhan Yesus mengenalkan saudara kepada Bapa. Oleh karena itu, bertobat, terima Tuhan Yesus, dan panggillah Elohim Bapamu. Pagi hari ini temukan dia seperti saya bertemu tahun 98. Waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya menemukan hati Bapa. Sampai hari ini saya mengenal Bapa. Saya mengenal putranya, dan saya memperoleh rohnya. Roh Kudus itu roh kebenaran. Jika kita berasal dari kebenaran, maka seluruh hidup kita benar. Tapi jika kita berasal dari setan, seluruh hidup kita setan. Nah, mari kita lihat apakah kelakuan kita seperti setan. Apakah sikap kita seperti setan?
Masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan pagi hari ini untuk bertobat. Jangan ditipu dengan semua pelayanan. Saudara tahu siapakah saudara. Kamu berasal dari mana. Dan siapa bapakmu. Orang-orang yang dinasehati melawan. Orang-orang yang dinasehati memberontak. Orang-orang yang dinasehati bahkan memukul gembala. Meludahi gembala, menghina gembala. Orang-orang yang sudah dinasehati tetapi mereka melawan gembala. Orang-orang inilah bapaknya setan. Mereka akan berkeliling dari gereja ke gereja. Mereka seorang pemberontak. Setan itu pemberontak. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi biang dari kerusuhan, biang dari perpecahan. Dan orang ini adalah bapaknya setan. Masih ada kesempatan. Oleh karena itu saya tidak mau satu pun jemaat yang saya gembalakan itu adalah anak setan. Yang punya kelakuan setan. Yang sama seperti setan. Walaupun mereka mengerti kebenaran, tapi mereka tidak mau diajar. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah anak-anak Allah. Sebab anak Allah itu tidak pernah melakukan perbuatan setan. Memang kita bisa kilaf sebagai manusia. Tetapi kalau itu sudah menjadi tabiat, karakter, maka saudara tahu dari mana engkau berasal. Dan kemana nanti engkau akan pergi. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, aku tahu dari mana aku datang. Aku datang dari Bapa dan aku akan kembali ke Bapa. God bless you all.